Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Pristipela Karisma, NPM 221055201043. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Semantik Web Kurikulum Universitas Impian. Laporan praktikum ini bertujuan untuk melakukan perancangan, menguji dan mengimplementasikan semantik web kurikulum Universitas Impian, yang mana saat ini data-data terkait kurikulum dan pembelajaran masih direkap secara manual pada aplikasi Microsoft Excel. Seiring berjalannya waktu, mahasiswa lulusan dari Universitas Impian semakin bertambah. Hal ini pun menyebabkan ukuran file Excel yang semakin besar, karena semakin banyaknya data yang harus dimuat. Selain memakan sumber daya penyimpanan yang banyak, proses ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama ketika melakukan pencarian data. Sistem informasi semantik web ini berbasiskan pemrograman database dengan menggunakan tahapan perancangan sistem dengan metode waterfall. Sedangkan pemodelan yang digunakan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Laporan praktikum ini menghasilkan analisis kebutuhan, desain sistem dengan pemodelan UML, 4 tabel mendukung pembuatan sistem, hasil pengujian menggunakan black box, testing, serta juga langsung kepada pengguna sistem yang terlibat pada pengelolaan kurikulum dan dokumen pembelajaran. Hasil implementasi menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL yang telah menghasilkan aplikasi berbasis web yang telah membantu agar menyediakan informasi mesin pencari kurikulum Universitas Impian berbasis semantik web. Perlunya pengembangan sistem dengan algoritma yang berbeda untuk melakukan penelusuran data yang lebih singkat. Kata kunci waterfall, Unified Modeling Language, Semantic Web, kurikulum dan pembelajaran Universitas Impian. Semantic Web dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C, sebuah badan standarisasi internasional untuk web. Konsep semantik web sejalan dengan visi Tim Berners-Lee untuk sebuah web yang lebih fleksibel, terintegrasi, otomatis, dan mampu menyesuaikan diri, sehingga dapat memberi pengalaman yang lebih interaktif bagi pengguna. Menurut W3 orang, visi di balik semantik web adalah untuk membuat data pada web saling terhubung dengan menggunakan kumpulan teknologi yang dibangun dan didukung oleh W3C. Teknologi ini termasuk RDF, OWL, SparkQL, RIV, SKOS, SWRL, dan lain-lain. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1999 untuk data sebuah web yang dapat diproses oleh mesin. Pengembangan adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan, bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kurikulum dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, atau curere, yang berarti tempat berpacu. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram dalam desain instruksional yang menciptakan proses interaksi antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik, dan dengan sumber belajar. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu lingkungan belajar. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial,
dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Website juga bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi satu arah ataupun dua arah antara pengelola dengan pengunjung website. Komunikasi satu arah yakni menjadikan website sebagai media informasi dua arah, misalnya dengan memanfaatkan fitur formulir untuk menampung pertanyaan atau kritik atau masukan yang dituliskan oleh visitor. Kode Meter merupakan sebuah framework website yang bersifat open source yang dipergunakan untuk membantu dalam membangun website. Codec Codec Meter merupakan sebuah framework untuk website untuk bahasa pemrograman PHP yang diluncurkan pada tahun 2006 oleh Rich Ellis, penemu dan sekaligus pendiri dari Ellis Lab. Ellis Lab adalah sebuah tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pembuatan perangkat lunak dan peralatan untuk para pengembang website. Penulis melakukan kegiatan praktikum ini menggunakan Unified Modeling Language atau UML dengan pendekatan metode pengembangan model waterfall. Unified Modeling Language atau disingkat UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. UML bukanlah merupakan bahasa pemrograman, tetapi model-model yang tercipta berhubungan langsung dengan berbagai macam bahasa pemrograman, sehingga memungkinkan melakukan pemetaan langsung dari model-model yang dibuat dengan UML dengan bahasa-bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java. Langkah-langkah pengembangan semantik web kurikulum Universitas Impian dengan SDLC model waterfall, yaitu satu, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang dilakukan mulai dari analisis sistem, analisis masalah, analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan non-fungsional dan fungsional menggunakan UML. Memulai dari perancangan use case diagram, perancangan sequence diagram, perancangan kelas diagram. Kedua, desain sistem. Pada tahap ini dilakukan desain sesuai kebutuhan perancangan semantik web kurikulum Universitas Impian. Penggunaan UML dimaksud untuk menjelaskan lebih terperinci dalam rancangan pembuatan program. UML yang akan digunakan adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. 3. Penulis kode program. Pada tahap ini, implementasi desain dibuat ke dalam program perangkat lunak, perancangan dan implementasi semantik web kurikulum Universitas Impian menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, framework CI. 4. Pengujian program. Pada tahap ini, pengujian program menggunakan black box testing dengan pengguna sistem yang mengharapkan hasil pengujian sesuai rancangan. Kelima, penerapan program. Keenam, kesimpulan. Pada langkah ini, apabila sistem yang telah berhasil dibangun, maka didapatkan kesimpulan dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelum membangun suatu sistem. Hasil dan pembahasan analisis kebutuhan. Yang pertama, pengumpulan data. Berdasarkan hasil dari dokumentasi dan observasi, diperoleh data primer dan data sekunder. Yang kedua, pengolahan data. Sebuah proses dalam pengolahan data. Penulis dapat menganalisa mengenai penelitiannya di Universitas Impian yang sedang berjalan pada saat ini, sehingga penulis ingin melakukan perancangan semantik web kurikulum Universitas Impian
Yang ketiga, analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, analisis masalah. Analisis masalah yang terjadi saat ini, data-data terkait kurikulum dan pembelajaran masih direkap secara manual pada aplikasi Microsoft Excel. Seiring berjalannya waktu, mahasiswa lulusan dari Universitas Impian semakin bertambah. Hal ini pun menyebabkan ukuran file Excel yang semakin besar karena semakin banyaknya data yang harus dimuat. Selain memakan sumber daya penyimpanan yang banyak, proses ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama ketika melakukan pencarian data. Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana melakukan perancangan dan penerapan semantik web kurikulum Universitas Impian. Yang kelima, analisis kebutuhan fungsional. Pada Universitas Impian, sesuai dengan data primer dan sekunder yang telah didapatkan melalui studi literatur observasi langsung, sehingga analisis mengacu pada proses bisnis yang sudah ada untuk perancangan semantik web kurikulum Universitas Impian. Yang keenam, analisis kebutuhan non-fungsional. Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari semantik web kurikulum Universitas Impian, yaitu sebagai berikut: usability, security, flexibility. Yang ketujuh, analisis sistem informasi pengembangan kurikulum. Dari analisis sistem informasi yang berjalan di atas, yang sebelum komunikasi melakukan WhatsApp serta laporan dokumen menggunakan aplikasi Microsoft Office, Excel, dan Word, sekarang menggunakan pemrograman database MySQL. Sistem juga dapat bekerja secara online di lokal sistem dan administrator dan pengguna dapat menggunakan bersamaan pada sistem. Hasil dan pembahasan desain sistem. Administrator. Administrator dapat melakukan fungsi tambah, ubah, hapus, dan cari pada sistem. Pengguna umum. Pengguna umum menampilkan data aplikasi semantik web kurikulum Universitas Impian dan mencari data kurikulum sesuai kata kunci yang dicari pengguna. Start. Tampilkan from login. Input username dan password. Validasi username dan password. H. Akses user. N. Sequence diagram semantik web kurikulum Universitas Impian pada gambar di atas menunjukkan administrator dapat melakukan akses dan menampilkan halaman login. Untuk pengguna sistem, ketika melakukan akses login, harus sesuai dengan username dan passwordnya yang tersimpan pada database. Apabila username password benar, maka akan menampilkan halaman utama admin sistem. Namun, jika salah, maka akan tetap di menu login dan menampilkan notifikasi username atau password Anda salah. Kelas diagram semantik web kurikulum Universitas Impian terdiri dari 4 tabel yang masing-masing diagram saling terhubung untuk mendukung sistem. Rancangan halaman semantik web kurikulum Universitas Impian yang menampilkan data pencarian yang terdiri dari nomor, kode, mata kuliah, nilai minimal, SKS, semester status, persyarat, tahun, dan tombol untuk ke halaman berikutnya atau sebelumnya dengan penomoran pada sistem. Nama tabel kurikulum. Data kurikulum Universitas Impian. Pengguna login, data akun pengguna sistem. Roles, data roles pengguna sistem. Role permissions, data role permission pengguna sistem. Hasil dan pembahasan penulisan kode program. Tahap ini merupakan kegiatan pembuatan sistem atau aplikasi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak maupun perangkat keras, sesuai dengan analisis dan perancangan untuk menghasilkan suatu sistem yang bekerja.
Penulisan kode program atau coding adalah bagaimana cara pengembangan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan menjadi suatu sistem yang utuh. Pengujian yang dilakukan terhadap setiap pengkodean yang terdiri dari black box. Pengujian dilakukan pada proses pengembangan sistem, yakni pengujian kode program atau coding. Pengujian black box dilakukan untuk menguji apakah sistem yang dikembangkan sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi fungsional sistem. Black box juga digunakan untuk menguji fungsi-fungsi semantik web kurikulum Universitas Impian. Hasil dan pembahasan penerapan program. Hasil dan pembahasan penerapan program. Penerapan atau implementasi adalah proses penerapan rancangan program yang telah dibuat pada bab sebelumnya atau aplikasi dalam melaksanakan sistem informasi pemrograman yang telah dibuat. Hasil dari tahapan implementasi ini adalah suatu sistem pengolahan data yang sudah dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat diketahui apakah perangkat lunak ini dapat menghasilkan aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penerapan halaman administrator semantik web kurikulum Universitas Impian pada di atas memberikan informasi aset yang telah ada dengan penampilkan informasi mulai dari nomor, kode mata kuliah, nilai minimal, SKS, semester status, persyarat, tahun, dan tombol untuk ke halaman berikutnya dan sebelumnya serta menampilkan data berdasarkan urutan 7, 14, dan 50 data pada sistem. Kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis semantik web kurikulum Universitas Impian yang menghasilkan analisis sistem informasi berjalan dan perbaikan, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta analisis masalah yang terjadi. Yang kedua, perancangan semantik web kurikulum Universitas Impian dengan tahapan model waterfall yang menghasilkan desain sistem dengan pemodelan UML menghasilkan 4 diagram serta 4 tabel untuk mendukung pembuatan aplikasi. Yang ketiga, pengujian dan penerapan semantik web kurikulum Universitas Impian sebagai alternatif aplikasi untuk pencarian sistem berbasiskan semantik web. Saran. Yang pertama, sistem semantik web kurikulum Universitas Impian perlu dikembang dengan tahapan kurikulum dan pembelajaran serta pengembangan pemodelan UML yang lebih detail. Yang kedua, aplikasi yang ada dapat ditambahkan untuk menjadi lebih lengkap dalam bentuk dashboard, mulai dari jumlah mata kuliah, kurikulum, wajib, dan pilihan serta ketersediaan RPS. Yang ketiga, untuk mendukung sistem yang ada, maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia, yaitu sumber daya dalam pengoperasian sistem dan mampu merawat, memelihara sistem tersebut dengan baik. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.